selamat datang di channelnya aku. Saatnya kita sharing. Oke teman-teman, di video kali ini aku masih mau ngebahas tentang seputar pesawat, ya kan? Kalau kemarin ngebahas tentang tiket pesawatnya, nah kali ini aku mau ngebahas tentang syarat-syarat perjalanan menggunakan pesawat. Sudah pada tahu belum? Sudah pada update ya? Sekarang kita berada di level 4 ya, jadi ada persyaratan baru sampai tanggal 23 Agustus ya kalau nggak salah. Iya, 23 Agustus itu untuk persyaratan level 4 ini yang kurang lebih hampir sama, yaitu baik persyaratan di Pulau Jawa dan Pulau Bali, baik di luar Jawa dan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali. Iya maksudnya di baik, baik di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali gitu. Oke, ya karena kan beberapa daerah itu ada yang masih di level 1 dan 2 ya, nggak sama semuanya ya. Jadi kalau misalnya kayak Jakarta, Bali mungkin sudah masuk level 3 dan 4 gitu. Jadi itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Nah, persyaratannya apa aja? Buat kalian yang belum update bisa nonton video ini sampai habis ya. Jadi aku mau bahas untuk persyaratan perjalanan menggunakan pesawat ya. Apa aja persyaratannya? Yang pertama ya itu persyaratannya untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali ya yang masuk dalam kategori PPKM level 3 dan level 4 ya, level 3 dan level 4. Nah, kalau ini persyaratannya itu ada dua. Yang pertama wajib menunjukkan kartu vaksin ya, kartu vaksinnya minimal yang dosis pertama ya. Jadi wajib sudah ada vaksin yang minimal dosis pertama dan menunjukkan kartunya. Terus yang kedua itu menunjukkan hasil tes PCR, yaitu adalah maksimal 2 kali 24 jam. Saranin untuk tes PCR ataupun tes antigen itu jangan dilakukan dari jauh hari juga, karena masa berlakunya itu sangat singkat banget. Ada yang berlaku 1 hari sampai 2 hari ya. Jadi ya minimal lakukan tes PCR-nya 1 hari sebelum keberangkatan. Jadi masa berlakunya masih berlaku pada saat kamu terbang. Ingat ya, 1 hari sebelum keberangkatan. Itu persyaratannya untuk untuk dari Pulau Jawa ataupun ke Pulau Bali yang masuk kategori level 3 dan level 4. Nah, yang kedua, ini untuk persyaratan perjalanan antar kota, kabupaten, itu baik di Pulau Jawa dan Bali. Masuknya dalam satu pulau nih. Misalnya Pulau Jawa, kamu bisa dari Jakarta mau ke Jogja, ataupun dari Jakarta mau ke Surabaya ya, misalnya di sini. Nah, ini karena kan masih dalam satu pulau dan itu termasuk kota ataupun kabupaten. Nah, kalau untuk persyaratannya, kalau untuk pertama itu adalah wajib menunjukkan kartu ataupun hasil vaksin kamu yang minimal itu dosis pertama. Vaksin kayaknya memang wajib ya sekarang untuk penerbangan. Hampir semua penerbangan, semua maskapai harus menunjukkan yang namanya vaksin. Yang keduanya itu adalah, nah ini enaknya untuk yang kategori dalam satu kabupaten ya, satu pulau terus antar kota ataupun kabupaten, ini tidak mesti pakai PCR ya kan. Jadi kalau misalnya kalian merasa berat di PCR, ini bisa menggunakan bukti hasil tes rapid antigen kalian. Hanya mungkin untuk yang mau melakukan perjalanan terbang dengan pesawat, tapi hanya maksudnya masih dalam satu pulau, hanya antar kota aja. Jadi hanya perlu 2 aja. Pertama, surat vaksin kartu vaksin kamu. Terus yang kedua adalah surat tanda kamu sudah tes antigen, rapid antigen itu. Terus ataupun yang PCR. Kalau PCR sih pasti udah aman ya, PCR bisa untuk yang kemana aja masuk gitu. Itu ya yang untuk kategori dalam satu pulau dan perjalanan dalam kota ataupun satu antar kota ataupun kabupaten. Nah, selanjutnya itu ada di untuk luar Pulau Jawa dan Pulau Bali ya, luar Pulau Jawa dan luar Pulau Bali yang kategorinya masuk level 1 dan level 2. Nah, kalau yang ini sih agak beda ya. Jadi contoh misalnya kamu dari Jakarta mau ke Medan, atau misalnya dari Jakarta mau ke Padang ya, itu kan udah di luar dari Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, kalau yang ini sebenarnya tidak ini sih, maksudnya kalau di sini dicantumin untuk vaksin tidak, tapi wajib menunjukkan hasil negatif
PCR kamu 2 kali 24 jam dan disertakan menunjukkan hasil tes rapid antigennya 1 kali 24 jam. Tuh, jadi double, bayangin aja. Kamu harus nunjukin PCR, terus kamu juga harus nunjukin hasil tes rapid antigen kamu 1 kali 24 jam. Wah, lumayan juga ya dananya buat tes PCR sama rapid antigen aja udah berapa gitu ya. Itu untuk persyaratannya. Tapi buat jaga-jaga jangan lupa juga tetap dibawa kartu vaksinnya kalian, karena sekarang hampir ini semuanya ditanyain ya untuk vaksin. Dan syarat yang terakhir adalah ini berlaku untuk semua maskapai, semua daerah, semua kategori yang masuk level 1, 2, 3 sampai 4 ini berlaku, yaitu adalah persyaratan anak di bawah umur 12 tahun itu tidak boleh melakukan perjalanan menggunakan pesawat ataupun perjalanan dalam negeri. Jadi mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, abang mungkin yang mau bawa anak, mau bawa adiknya gitu dan usianya masih di bawah 12 tahun, itu nggak bisa ya. Jadi jangan bawa anak yang usianya di bawah 12 tahun. Nah, itu adalah persyaratan terbaru ya dalam masa PPKM level 4 ini yang berlaku sampai dengan 23 Agustus. Kalau misalnya kalian mungkin nggak inget gitu, mungkin nonton video ini tapi kalian mungkin terbangnya seminggu yang akan datang atau mungkin 3 hari yang akan datang gitu ya, mungkin nggak nginget gitu ya, nggak nginget suaranya, aku nggak nginget apa yang aku sampaikan di sini. Ada cara lain yang gampang, kalian bisa cek melalui aplikasi booking online-nya kalian ya. Jadi buat kalian yang pesan tiket pesawat melalui aplikasi booking online, baik itu tiket.com, Traveloka dan sebagainya, itu biasanya di sana ada penjelasan regulasi tentang perjalanannya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau aku contohin, aku dari Traveloka, buka dari Traveloka ya. Nah, ini sorry nggak bisa ditampilkan di layarnya karena my handphone aku lagi ini nggak bisa buat rekam layar yang ini. Nah, jadi di Traveloka, setelah masuk aplikasi Traveloka, buat kalian yang pasti biasa pakai Traveloka, ini masuk ke aplikasi Travelokanya. Itu biasanya kalau yang udah biasa pasti ada notifikasi dong di semua ininya ya. Tapi tiba-tiba gue ngerasa tinggi aja gitu kalau bisa tekan. Aku masuk dari notifikasi aku, ada yang namanya cek info terkini mengenai informasi dan persyaratan perjalanan. Masuk. Mungkin kalian bisa cek sendiri dari aplikasi kalian masing-masing, pasti ada. Setelah kalian masuk ke aplikasi Traveloka kalian, terus kalian cari yang C info terkini mengenai informasi dan persyaratan perjalanan. Ini kalau di Traveloka nanti kalian diarahkannya kayak gini nih, yang Travelokanya tuh. Nah, ini ada informasinya. Untuk tahu itu kita harus isi dulu ya, harus isi tujuan kita. Ini contoh. Nah, ini juga di sini itu pas kita mau isi itu ditampilin. Jadi bandara ini pada buka atau tidak ini. Nah, tuh ada keterangannya. Jadi bisa dicek di sini. Nanti kalian bisa pilih. Nih, contoh aku ambilnya dari Jakarta. Tiba atau transitnya ke mana ya? Aku ambilnya ke Makassar ya. Contoh Jakarta Makassar. Terus di bawahnya ada yang namanya cek peraturan. Yang warna biru tuh ada tulisan cek peraturan. Nah, tekan cek peraturan. Karena setiap daerah itu dia punya peraturan yang berbeda-beda. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Jakarta to Makassar. Jakarta to Makassar. Ya, itu ya, Jakarta to Makassar. Nah, di sini kalian nanti bisa baca persyaratannya apa aja dan yang yang wajib kita ikutin secara perjalanannya. Kurang lebih ini sama, kalian harus menunjukkan kartu sertifikat vaksin kalian yang minimal dosis pertama, kemudian juga hasil tes PCR kalian yang itu 2 kali sampai 24 jam, dan selama perpanjangan PPKM level 1 dan 4 penerbangan domestik hanya izinkan bagi keberangkatan penumpang yang usianya sudah 12 tahun atau lebih. Jadi yang di bawah 12 tahun nggak boleh. Nah, itu pokoknya di sini ada semua nanti penjelasannya. Jadi kalian bisa cek dulu nih sebelum berangkat, kalian bisa cek dulu daerah-daerah atau misalnya kota-kota yang mau kalian kunjungin itu persyaratannya apa aja. Jadi tadi video aku kali ini ya mengenai persyaratan perjalanan selama masa PPKM level 4 ini.
Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk persyaratannya sebelum melakukan perjalanan ataupun memesan tiket pesawat ya. Yang paling utama itu adalah harus ada surat kartu vaksin kalian minimal dosis 1. Yang kedua, jangan lupa buat hasil tes PCR kalian, yaitu 2 kali 24 jam untuk PCR. Dan yang ketiga adalah untuk rapid test antigen itu 1 kali 24 jam. Dan yang terakhir, jangan lupa anak-anak di bawah umur 12 tahun ke bawah itu dilarang melakukan perjalanan menggunakan pesawat ya, itu baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, itu dia persyaratannya. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis ya, makasih banget ya. Jangan lupa untuk di like videonya. Terus buat kalian juga kalau misalnya ada tips lain atau misalnya ada updatean terbaru tentang persyaratan penerbangan, kalian bisa komen di kolom komentar karena ini sifatnya adalah sharing ya. Jadi mari saling berbagi, mari kita sharing ya. Jangan lupa juga di share videonya dan di subscribe channel aku. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.